Jadi dulu pernah waktu istriku orang sini, pernah sekali tak bawa di Aceh itu. Jadi kita jelajah pantai-pantai di ini. Di sana pantai bagus-bagus banget. Dan cuman nggak ada kayak hotel gitu, nggak ada. Jadi betul-betul kalau kita datang kita sendiri gitu, yang betul menguasai pantai gitu. Istri maksudnya, Bang, Bali nggak ada apa-apanya ya kalau kita lihat pantai di sini. Tapi kok nggak laku ya di sini, nggak di ini. Ya memang bukan daerah wisata. Ya. Kearifan lokal Nusantara. Surga yang tersembunyi. Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini. Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru. And this is Candratama Adventure. Halo Sobat Camper Fan, Sitimo Camper Fan Taras Candratama Adventure. Kali ini Sitimo kedatangan tamu spesial, yaitu ada Dr. Rizal. Nah, beliau ini yang punya camper van Pajero Sport yang pernah kita buat di Canspira Interior nih teman-teman. Nanti kita akan ngobrol bersama beliau tentang pengalaman bercamper van-nya dengan mobil Pajero Sport ini. Dan juga, kenapa memilih mobil Pajero Sport jadi camper van. Waduh, pasti sangat seru sekali. Tonton sampai habis videonya ya, dan jangan di skip. Nah, biar teman-teman ingat kembali nih video mobil Pajero Sport yang kita modifikasi menjadi camper van nih teman-teman. Yuk cek dulu videonya. Ini diputus di sini apa di mana dok? Rasanya foto di ujung sini aja deh. Ini kan kalau kondisi ketutup kan susah nyoloknya. Foto di depan aja. Oh iya, Dr. Rizal lagi mampir ke sini yaitu untuk cek kelistrikan camper van-nya nih teman-teman. Karena ada sedikit trouble di kelistrikan dan juga sedikit perbaikan di storage camper van-nya. Cek kelistrikan di mobil camper van Pajero Sport ini teman-teman agar tidak ada trouble lagi, dan pengecekan serta perbaikan ini langsung dengan teknisi dari Canspira Interior nih teman-teman. Pengecekan dan sedikit perbaikan untuk kelistrikan di camper van mobil Pajero Sport ini agar nantinya ketika dibuat trip camper van keliling Nusantara sudah aman serta ready nih teman-teman. Setelah ini, Papito dan Mamito akan ngobrol bersama Dr. Rizal tentang pengalaman bercamper van-nya dan juga mengenai camper van Pajero Sport ini nih teman-teman. Simak videonya sampai habis. Yuk! Padang yang perlu agak lama Ya, di banyak. Lembah Sihano, Ya. ke Harai, Ya. belum lagi yang So itu apa? Siti Nurbaya itu. banyak. Kalau ini banyak kalau di Padang. Saya dulu sempat. Komawi, tapi malu udah pernah udah menjajal mau itu kampung Awit. Iya. Saya pernah di ini om, pendidikan saya kan di Padang, Sumatera Barat. Jadi kalau Sabtu Minggu itu explore itu. Keren, saya tempat Iya. yang bagus kan. Terus masih alami hutannya. Kalau di Medan itu area-area dekat Danau Toba. Danau Toba terus 11 lagi, rencana langsung ke Takengon, Aceh Tengah, dari apalah daerah sana sekalian Takengon. nge-review tempat kita lahir. Follower kan banyak di sana memang. Jauh saya dari sini kan juga Iya. Tapi itu harus mateng persiapan sama. Iya. Soalnya pas butuh waktunya kan lumayan. Iya. Saya lihat di ini itu kok keren banget ya, kayak zaman dulu gitu kan. Terus kabut itu masih turun. Nggak tahu sekarang ya, tapi dulu aku lihat di sana. Aku lihat di Pondok, Iya. Pondok Baru itu kecamatan. Sekarang udah kabupaten baru. Takengon, di Takengon tuh banyak tempat ini sih. Kan kayak perkebunan masih Iya. gajah liar masih banyak. Iya. Iya, Takengon. Lihat perjalanannya ke Takengon itu. Jadi di pinggir-pinggirnya itu kalau bisa pakai drone itu keren.
Jadi dulu pernah waktu istriku kan orang sini, pernah sekali kita bawa di Aceh itu. Jadi kita jelajah pantai-pantai di ini. Di sana pantai bagus-bagus banget. Dan cuman nggak ada kayak hotel gitu, nggak ada. Jadi betul-betul kalau kita datang kita sendiri gitu, yang betul menguasai pantai gitu. Istri maksudnya, Bang, Bali nggak ada apa-apanya ya kalau kita lihat pantai di sini. Tapi kok nggak laku ya di sini, nggak di ini. Ya memang bukan daerah wisata. Iya. Jadi pantainya kan keren-keren kan? Iya, di sana. keren-keren. Di Padang juga kan sama. Iya, sama. Tapi nggak rame, nggak ada hotel, nggak ada ini. Betul. Jadi Untuk membangun destinasi wisata itu kayaknya mereka kurang banget gitu. Oh iya Dok, kemarin ada beberapa pertanyaan. Jadi kita bahas mobil Pajero ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin di ulasan itu banyak banget. Kenapa kok pakai Pajero? Nah, apa terlalu memaksa gitu kan? Gimana Dok? Kenapa itu? Jadi Kok? sebenarnya kalau ditanya ideal nggak sih Pajero untuk kita jadikan commuter van? Sebenarnya kalau dibilang ideal ya kurang karena memang dia agak sempit ya, Iya. agak sempit. Tetapi kenapa saya milih Pajero? Karena cuma mobil itu yang saya punya. Jadi Jadi- berarti intinya mobil apa aja bisa ya? Apa Dok, aja ya? bisa. Jadi Iya. prinsipnya kalau kita mencari ideal pasti ada langit di atas langit. Iya, Jadi betul, kalau betul. kita banyak yang pakai HES di atasnya itu tuh ada lagi Iya, iya. nggak akan jadi-jadi Iya, gitu. Jadi betul. kalau kita memang niat camping, niat jalan, apa yang punya Pajero ya sudah hajar Pajeronya. Punya katana aja yang kecil aja Bisa, ya. Yang penting niat, Iya. niat mau jalan, niat mau eksplorasi apa yang ada. Tapi memang kendala kalau Pajero itu sempit ya. Walaupun kita buat kemarin sudah kita buat apa tempat-tempat kabinet-kabinet ternyata sempit, nggak maksimal. Tapi ya dijalanin aja, yang penting Iya. keluarga fun, nyampe ke Bali kemarin muter-muter ya sudah. Ini yang Jalan. penting ya, funnya dulu ya. Jadi niat langsung eksekusi, yang penting fun gitu. Kalau mau yang lebih ya banyak banget gitu. Iya, kumpul uang dulu. Iya. Jadi ngumpul-ngumpul uang nggak nyampe-nyampe nih, Iya. nggak jalan-jalan akhirnya. Berarti malah nggak fun, malah nggak kemana-mana, malah nggak camping kan gitu. Jadi yang ada dulu dimanfaatkan. Tapi kelebihannya kalau yang pakai Pajero ini pertama kan kebetulan unit saya ini 4x4. 4x4, Jadi, iya. karena kita keluarganya konsepnya sering eksplorasi sendiri, jadi Iya. jarang pergi rame-rame. Jadi lebih pede aja kalau kita 4x4. Jadi karena yang nolong nggak ada. Iya, Jadi betul, kita betul. betul-betul harus mandiri. Jadi kalau medan agak sedikit-sedikit ekstrim Iya. masih bisa, kalau 4x4 Iya, masih betul. bisa lewat. 4x2 itu. Jadi kelebihannya tadi karena ini unitnya 4x4 lebih percaya diri aja kalau kita mau eksplorasi. Jadi kayak Win, jadi pasang walaupun selama ini belum pernah sampai kepake. Oh, jadi winnya belum sampai kepake sudah oke lah kan gitu Yang ya. penting kita siapkan dulu. Kalau kepepet baru dipakai. Jadi selama Mudah-mudahan jangan. mudah-mudahan jangan. Jadi betul-betul kita harus lihat apa medan yang akan kita jalani. Yang penting niat dulu lah. Ini ban sudah diganti juga ya Dok ya? Iya, dulu sebelumnya pakai ban biasa, cuman Iya. biasanya kalau udah tempat-tempat eksotik, biasanya medannya agak berat. Ya betul. Indonesia tempatnya yang bagus, medannya Pasti berat karena memang Iya. sarana jalan kita memang kalau untuk tempat yang bagus kurang memadai. Tapi Iya. kalau jalannya bagus, terlalu ramai. Iya betul. Jadi kita mau nyantai nggak dapat kalau udah ramai banget, biasanya nggak dapat. Jadi ya otomatis ban juga. Sebenarnya idealnya MT, Iya. cuman karena kita nggak setiap saat jalan, Iya. kita ke tol juga, ke jalan kota juga. Kalau MT nggak nyaman, Iya, akhirnya betul. saya milih yang AT, AC, iya. Altiren. Itu sudah lumayan lah itu. Jadi kalau becek atau berlumpur ini masih bisa mumpuni lah daripada yang aslinya ya Dok ya. Kalau yang bawaannya nggak bisa, kalau walaupun 4x4 pun tetap Iya, muter biasanya. muter biasanya. Jadi itu teman-teman. Jadi alasannya yang penting adanya apa, unitnya, ayo kita buat nyenengin keluarga. Penting fun. Bagus tuh. Terus yang kedua, memang mobil kecil itu lebih lincah, dan kalau mau explore tempat-tempat wisata di Indonesia yang bagus-bagus, kebanyakan itu jalannya memang agak Butuh perjuangan. ekstrim. Tapi serunya di situ. Serunya di situ ketika ini benar nggak jalannya. Tapi itu Deg-degan itu ya. kendalanya. Semoga ini ditonton juga sama Pak Sandi ya. Iya, semoga.
Jadi kendalanya kita mau berwisata di tempat-tempat yang eksotis adalah jalan. Gitu. Mungkin ada masukan Dok bagi teman-teman yang saat ini menonton kita. Jadi gini, saya mulai dulu sebelum camper van ya, sebelum bermain di camping memang rata-rata kita kan liburan cari di mana penginapan, Ya. nginep di situ keluarga, kemudian ya spot-spotnya sekitar wisata yang ada hotelnya. Dan setelah kita ke depan ternyata banyak sekali tempat yang lebih eksotik tapi nggak ada penginapan. Iya, betul. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kesana gimana, nanti nginep di mana gitu. Jadi akhirnya ya sudah mulai coba pertama yang deket-deket dulu, Iya. membiasakan keluarga untuk camping dulu. Iya. Karena nggak semua orang juga suka camping. Betul. Ketika anak-anak udah mulai enjoy, istri juga udah mulai enjoy, di situ baru kita mulai naik kelas. Betul. Cari yang nggak ada MCK nggak apa-apa lah. Belum pernah kan teman-teman? Nggak ada MCK, nggak ada air, nah itu. Kalau awal-awal Jangan coba lah. cari yang base camp yang memang camping ground yang memang sudah well prepared lah, yang kira-kira kalau bawa anak nggak soro-soro lah. Jadi Betul. MCK harus ada, tempat mandi ada, musola ada. Jadi kelayakan kita hidup juga masih terjamin. Nah kalau misalnya udah mulai nyaman, nanti mau cari tempat yang agak naik sedikit nggak terlalu masalah. Jadi nggak langsung trauma. Iya. Sekali kita ajak camping besok nggak mau lagi gitu. Terus kurangin juga yang terlalu panas atau sangat dingin. Jadi untuk Iya. latihan ya Dok ya. Kita pernah camping di Pantai Mentari, dan nggak ada yang bisa tidur. Karena panas. Begitu buka tenda, itu langsung gobios, sampai pagi nggak bisa tidur. Akhirnya kita mencoret pantai dari tempat camping. Tuh, itu biasanya gitu. Padahal nggak semua pantai itu panas. Ada pantai-pantai tertentu yang memang itu sebenarnya dingin atau bahkan anginnya itu sepoi-sepoi. Nah ini hal-hal seperti ini yang perlu dihindari bagi Pemula yang ya. pemula. Nanti trauma gitu ya. Jadi di pantai nggak tahu. Kalau di pantai mungkin kalau untuk nginap rasanya nggak terlalu ini sih, karena memang panas kalau di tenda ya. Iya. Tenda panas. Jadi kalau untuk pagi pergi pulang sore nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nginap kita lebih prepare yang kawasan dingin lah. Iya. Oke, terima kasih Dok atas Iya. masukannya. Jangan lupa follow IG-nya Dokter. Di sini. Ya, di sini kita cantumkan nanti, dan juga YouTube-nya. YouTube-nya keren teman-teman. Kalau seputaran ibu hamil, nanti bisa lihat YouTube-nya beliau. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Dokter. Yuk. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah simak obrolan dengan Dr. Rizal, pemilik camper van Pajero Sport ini, setelah ini kita akan lihat untuk proses perbaikan dari camper van Pajero Sport ini. Perbaikan yang pertama yaitu pada sistem kelistrikannya nih teman-teman. Kabel dan juga colokannya kita perbaiki terlebih dahulu supaya tidak ada trouble lagi ya teman-teman ketika digunakan nantinya. Selain kabel, ada juga perbaikan di storage-nya nih teman-teman, yaitu pada bagian handle pintu push button-nya yang harus diperbaiki agar tidak macet lagi pas buka storage-nya ya. Dan selain itu ada juga perbaikan pada storage bagian depan juga nih teman-teman.
Oke, mobil camper van Pajero Sport siap untuk dibuat keliling Nusantara lagi nih teman-teman. Widih. Baik, itu tadi video kita ngobrol bersama Dr. Rizal, pemilik camper van Pajero Sport. Nantikan video trip keseruan Citimo, camper van keliling Nusantara. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next trip.